Mungkin teman-teman taunya Easygo itu motor listrik kecil ya. Nah ini Easygo 3 ini dia cukup powerful dan cukup besar, dan jangan lupa ada potongan harga 7 juta rupiah. Jadi nggak perlu nunggu subsidi ya. Cek episode ini, jangan di skip. Halo, welcome back to channel Viholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Nama saya Ibeng. Episode kali ini kita akan membahas Easygo 3, dan kebetulan kita berada di showroom Easygo yang terletak di Haji Nawi, Jakarta Selatan. Seperti apa spesifikasinya? Ikutin aja channel ini ya. Dan jangan lupa buat teman-teman ya yang belum subscribe terlebih dahulu, kemudian jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. Yuk ikuti episode ini. Secara tampilan Easygo 3 ini sedikit berbeda dengan line up di Easygo lainnya ya. Kalau mungkin teman-teman tahu, Easygo itu terkenal dengan motornya yang kecil dan imut. Namun Easygo 3 ini boleh dibilang cukup besar dan cukup panjang. Ini dimensinya sekitar 190 cm atau hampir 2 meter ya. Jadi cukup besar, dengan model juga yang boleh dibilang mirip-mirip dengan motor listrik pada umumnya ataupun juga motor BBM lah begitu ya. Jadi secara dimensi dia lebih besar dari line up Easygo yang lainnya. Easygo 3 ini ya dibekali dengan hub motor 1500 watt dengan maksimumnya sekitar 2000 wattan. Jadi boleh dibilang ini cukup besar untuk hub motornya. Dan untuk baterai ini pun terbesar di line up-nya Easygo, karena setahu saya Easygo 2 dan Easygo 5 itu menggunakan 48 volt, namun Easygo 3 ini menggunakan 60 volt. Dan kapasitas baterainya itu sekitar 27 Ah. Dengan konfigurasi motor hub dan baterai 60 volt 27 Ah ini bisa mencapai kecepatan maksimum 75 km per jam ya. Dan untuk jarak tempuhnya ini per satu baterai bisa menempuh 80 km. Dan Easygo 3 ini terdapat 2 slot baterai, jadi bisa menggunakan 2 baterai ya. Kalau menggunakan 2 baterai berarti jarak tempuhnya bisa mencapai 160 km. Tapi dengan catatan ya, satu, kecepatan maksimumnya paling sekitar 35 km per jam, dan juga berat pengendara atau penumpangnya ya mungkin relatif seperti berat rata-rata orang Indonesia di 60-70 kg. Karena dimensi motor ini yang lumayan panjang, kita coba naikkan saja ya untuk pengendara seperti saya. Ini saya coba duduk seperti ini. Ini saya berada di setengah dari saddle ini ya. Yang paling pertama kali terasa adalah decknya yang cukup panjang nih. Ini decknya lumayan jauh banget nih. Jadi kalau saya berada di deck depan yang begini ya, ini cukup nyaman karena kaki kita agak sedikit selonjoran. Kemudian juga dengan deck yang panjang ini bisa menaruh barang tentunya ya, yang cukup besar di sini, apakah tas ataupun koper ataupun juga seperti biasa kalau membawa galon air gitu ya. Ini cukup, saya nggak tahu nih, mungkin 1 ditambah 1,5 kali ya. Cukup nyaman. Nah, kalau untuk penumpang mungkin kita bisa minta bantuan Om Pandu. Coba di belakang boleh. Bagaimana? Wah. Nah, gimana nih Om Pandu nih? Cukup lebar, cukup. Kalau duduknya lumayan nyaman, karena joknya kan panjang lebih. Oke, joknya lumayan panjang ya. Cuma kakinya susah naruhnya nih. Oh, ini untuk pijakan penumpang ini jadi satu dengan deck ya. Jadi kalau untuk jarak tempuh pendek mungkin masih nyaman ya. Nyaman. Tapi kalau untuk jarak tempuh jauh nih pasti pegel nih kaki nih. Kakinya. Karena nggak bisa lebar ya. Nggak bisa lebar. Selain itu buat saya sih sebagai pengendara, kalau berboncengan dengan penumpang seperti ini masih kerasa tidak sempit ya. Jadi cukup nyaman lah. Nyaman. Sekarang kita lihat bagian bagasi dari motor Easygo 3 ini ya.
Kita gunakan anak kunci untuk membukanya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini dengan satu buah baterai, ini ada bagasi yang lumayan besar ya, bisa menampung jaket mungkin atau benda-benda lainnya yang cukup besar ya. Namun kalau helm rasanya nggak cukup. Kemudian kita akan lihat di sini ada ekstra kabel untuk ekstra baterai. Tapi nanti kita lihat aja ya. Di belakangnya di sini ada MCB atau pemutus arus ya. Ini ada 2 buah, berarti bisa menggunakan ekstra baterai dengan masing-masing MCB arus pemutusnya ya. Nah, kita lihat aja bagian baterai nih. Kalau kita buka seperti ini. Nah, ini adalah baterai 1 ya, baterai pertama yang ada di motor ini dengan menggunakan 27 ampere hour. Kemudian juga voltasenya adalah 60 volt. Kalau kita ingin menambahkan baterai berarti kita tutup seperti ini ya. Begini, kemudian kita taruh. Nah, kita bisa ngambil baterai berikutnya. Kita bisa tempatkan dia di sini. Nah, seperti ini ya. Ini adalah untuk baterai keduanya. Kemudian kalau untuk kabelnya kita bisa colokkan seperti ini. Nah, begitu ya. Kemudian kita bisa tutup. Kalau seandainya kita ingin menambahkan ekstra baterai ya, jadi 2 baterai, per 1 baterainya itu ada di kisaran harga sekitar 8 juta rupiah. Namun dari Isigo juga memberikan garansi untuk baterai selama 3 tahun ya. Jadi kalau buat teman-teman nih, kalau misalkan ngerasa, waduh nanti beli baterai mahal gitu, 8 juta sekali beli baterai, ya silakan dihitung aja antara 3 tahun dibagi per hari, dibagi dengan harga 8 juta, sehingga harus menabung per harinya sekian rupiah. Rasanya tidak terlalu mahal ya. Untuk charging baterainya ya, bisa menggunakan 2 cara sama seperti motor listrik pada umumnya, yaitu langsung di baterainya, jadi baterai bisa diangkat atau removable, kemudian kita charge di rumah ataupun di tempat yang lain. Kemudian juga kita bisa mencharge langsung di atas motornya. Biasanya ada tempat untuk soket chargingnya di sini. Dan charger yang digunakan ini adalah charger standar menggunakan 5 ampere ya untuk 60 volt, berarti sekitar 72 maksimum ya, 72 volt maksimum. Kemudian kalau seandainya kita mencharge baterai ini dari kondisi habis sampai penuh, membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 6 jam kalau menggunakan charger yang standar ya, charger standar seperti ini gitu ya. Kalau teman-teman ngerasa chargingnya kurang cepat lah gitu ya, bisa menggunakan charger opsional. Ini bahannya adalah aluminium, beda dengan yang standar plastik ya. Ini menggunakan 9 ampere. Artinya kalau kita mencharge dari kondisi habis sampai penuh, mungkin hanya dibutuhkan waktu sekitar 2,5 sampai 3 jam saja ya. Dan ini mungkin bisa dibeli opsional seharga sekitar 1.800.000. Untuk menyalakan motor listrik ini ya, biasa bisa menggunakan remote dan juga anak kunci. Nah, untuk remote-nya ini sendiri, kita bisa menekan ya, tanda untuk membuka atau buka anak kunci ini untuk membuka. Kemudian klik 2 kali seperti ini untuk menyalakan ya. Nah, sekarang LCD-nya sudah menyala. Untuk displaynya, saya coba sekarang matikan seperti itu. Kita nyalakan dengan anak kuncinya sekarang. Nah, seperti itu ya. Jadi sama saja apakah kita akan menggunakan anak kunci ataupun juga menggunakan remote-nya. Dan informasi di displaynya ini juga cukup sederhana ya. Kita akan melihat tulisan P yang artinya di situ adalah tanda untuk parking ya. Kemudian kalau kita tekan handle rem seperti ini, maka berubah menjadi angka digital atau artinya siap digunakan. Ini saya coba putar throttle-nya. Jadi sudah bisa ya. Kemudian kita akan melihat di sini ada tanda M, itu artinya adalah mode untuk kecepatan ya. Mode untuk kecepatan, kita lihat di sini gearnya 1, kemudian kalau saya tekan lagi dia kedua, kemudian saya tekan lagi 3, dan dia kembali lagi ke 1, artinya ada 3 level kecepatan ya. Kemudian di sebelah kiri ini adalah baterai bar
di mana menunjukkan kapasitas dari baterai dan juga percentage dari baterainya. Di bagian bawah ini ada odometer ya, odometer. Kalau kita sudah menggunakan, kemudian nanti odometer ini juga bisa terganti menjadi trip meter gitu ya. Kalau kita lihat handlebarnya ini mirip atau menyerupai dengan motor listrik pada umumnya ya. Sebelah kanan ini ada switch untuk lampu, mulai dari lampu DRL, kemudian juga lampu senja. Kemudian ini adalah untuk tombol parking dan repair ya. Kemudian di bawahnya ini adalah mode untuk kecepatan ya, level kecepatan. Sementara di sebelah kirinya ini ada switch untuk lampu jauh ataupun lampu dekat dan juga untuk lampu sen kiri dan kanan. Kemudian kita lihat apakah ada hazard. Sepertinya tidak ada hazard ya, walaupun di sini ada switchnya, tidak ada hazard, dan tombol untuk horn atau bell. Di bawah dari handlebar, ini handlebarnya semua tertutup ya, modal tercover. Di bawah handlebarnya ini ada kompartemen lumayan untuk menaruh botol air ataupun dompet ataupun HP. Kemudian juga di atasnya ini ada charging port ya, USB portnya untuk kalau kita mau charging untuk HP dan sejenisnya yang 5 volt ya. Di sebelah kanan ini adalah lubang kunci dan juga ada kompartemen kecil untuk naruh dompet ataupun juga lain-lainnya lah ya, yang kecil-kecil seperti itu. Nah, kita akan lihat aja untuk bagian depannya ya, lampunya seperti apa. Yuk kita lihat. Nah, kalau kita nyalakan switch DRL-nya ya, di sini DRL-nya menyala bentuknya stripping seperti huruf U atau V begitu ya. Ini LED tentunya. Kemudian kalau kita coba nyalakan untuk lampu senjanya, ini pun lampu senjanya masih menggunakan lampu pijar ya, jadi dia warna kuning seperti ini. Dan kita lihat saja untuk lampu jauhnya juga sama menggunakan lampu pijar juga. Dan kita coba nyalakan untuk lampu sennya ya, atau lampu sen ya. Untuk lampu sen sebelah kiri, sekarang lampu sennya itu sendiri dia berada di bagian atas atau di handlebarnya ya. Ini dia terpisah dengan lampu utama, jadi seperti itu. Kemudian juga untuk sign atau sen sebelah kanan juga sama. Ini lampu sen juga tetap menggunakan lampu bohlam pijar ya, jadi belum menggunakan LED. Sementara untuk lampu belakang kita lihat aja pada bagian belakangnya. Kalau kita nyalakan lampu DRL-nya seperti ini, maka kita akan lihat lampunya dia berupa kotak aja, kecil ya, seperti itu. Dan ini sepertinya LED. Kemudian kalau kita coba rem ya, tekan lampu rem. Seperti ini dia akan nyala lebih terang. Kemudian kita coba nyalakan lampu sign atau lampu sen sebelah kanan. Ini lampu sennya dia berada persis di sebelah lampu belakang ya, lampu utamanya. Kemudian juga untuk sebelah kanan seperti itu sama, dia persis di sebelah lampu utama belakang ya. Untuk sistem pengeremannya ya, ini sudah menggunakan sistem cakram atau disc brake pada bagian belakang seperti ini ya. Juga dibekali dengan ban 12 in, kemudian sekitar tebalnya mungkin berapa ya, ini ada tulisannya 90/80. Sistem pengeremannya menggunakan cakram ya. Motor hubnya sendiri ini 1500 watt dengan maksimumnya sekitar 2000 watt ya, jadi cukuplah untuk powerful kalau menggunakan di jalan dalam kota ya. Kalau keluar kota pun masih bisa, untuk tanjakan saya rasa masih oke untuk tanjakan yang normal ya. Nah, kita lihat pada bagian depan ini menggunakan roda atau ban sama 12 in juga dengan 90/80, artinya depan dan belakang ukurannya sama ya. Lalu sistem pengeremannya juga menggunakan rem cakram di sebelah kanan ya, seperti motor pada umumnya. Seperti ini menggunakan rem cakram. Jadi untuk sistem pengereman boleh dibilang standar dan cukup aman ya. Untuk available warna Easygo 3 ini ya, di belakang saya ini adalah warna yang disebut dengan titanium grey. Kemudian ada warna blue ya, biru ya. Kemudian ada warna white, dia putih. Lalu satu lagi Ferrari red atau merah.
Kita akan coba aja ya Easygo 3 ini, namun berhubung di showroom Haji Nawi ini jam-jam sore begini kelihatan macet banget di depan, jadi rasanya agak sulit kalau kita ingin test ride secara utuh ya. Kita akan coba aja di belakang dari showroom ini, ada sedikit tempat untuk rasakan bagaimana performance saat start awal dan sedikit jalan. Yuk kita coba aja ke belakang. Ini kalau secara umum sih ya, buat saya tingginya pas di ukuran saya di 167 ya saya ya. Rasanya sih nggak terlalu tinggi, juga nggak terlalu pendek. Dan untuk decknya memang agak sedikit nekuk, tapi masih cukup lah karena saya bisa sedikit selonjoran ke depan. Ini decknya cukup luas ya. Sekarang saya coba aja untuk di level 1, saya pindahkan dulu ke level 1 ya. Bagaimana rasanya di level 1 pas saat start motor ini. Wah, ternyata tidak nyentak ya. Ini kalau saya cobain sih cukup enak lah ya. Tenaganya cukup besar, tapi saya nggak bisa jauh-jauh ya. Tapi untuk start rasanya sih oke banget lah. Oke, tidak nyentak, enak. Jadi menurut saya ini oke banget ya. Kelihatan rasanya cukup nyaman lah. Ini secara umum ya, saya bisa bilang bahwa untuk start awal cukup nyaman, tidak nyentak, dan saya berada di level 1 ya. Ini kecepatannya tadi cukup normal lah ya, mungkin saya nggak bisa dapat kecepatan maksimum karena jaraknya cukup pendek, tapi di awal saya berasa cukup punya power ya, tidak underpower begitu. Dan untuk kenyamanan dari shock breakernya, karena di sini jalanannya paving, tapi saya tidak berasa seperti di jalan tidak rata ya. Jadi menurut saya shock breakernya cukup empuk lah untuk kondisi jalan seperti ini ya. Dan kalau kecepatan maksimum sampai jarak tempuh dan lain-lain, kita tidak bisa coba karena jalanan lagi rame ya. Untuk sementara sih saya bisa menyimpulkan seperti itu. Nah, buat teman-teman ya yang penasaran dengan harga Easygo 3 ini, dibanderol dengan harga resminya adalah Rp25.500.000. Itu harga resmi on the road, artinya sudah berikut surat-surat dan plat nomor ya. Namun Easygo itu memberikan diskon atau subsidi langsung dari Easygo-nya sebesar Rp7 juta ya. Jadi sekitar 25.500.000 dikurangi 7 juta berarti sekitar 18.500.000, dan diskon ini rasanya berlaku sampai akhir Mei 2023 ya. Nah, buat teman-teman kalau memang berminat langsung aja buruan ke Easygo ya. Langsung ada di Haji Nawi untuk showroomnya, dan juga satu lagi ada di Gajah Mada Mall untuk di daerah Jakarta. Gimana nih menurut teman-teman dengan harga sudah potongan 18.500.000 satu baterai ya on the road, ini rasanya cukup murah dibandingkan dengan kompetitor lainnya sih. Dan menurut teman-teman gimana, kalau memang worth it atau nggak worth it, silahkan komentar di bawah. Dan kalau seandainya ya ada pertanyaan tentang kendaraan listrik apapun juga itu, sepeda listrik, motor listrik, mobil listrik dan seterusnya, langsung aja komentar di bawah menggunakan hashtag Tanya EVholic, dan kita akan coba jawab dengan menggunakan video. Yo, salam EVholic, see you next time.